Kegiatan pendakian di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ditutup sementara dari tanggal 15 Mei 2023 sampai batas waktu yang belum ditentukan. Informasi tersebut disampaikan secara tertulis melalui surat edaran Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Sebab apakah pendakian Gunung Gede ditutup? Simak kelanjutan dan silakan subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya dan tetap di channel Vlogger Dadakan. Dipaparkan bahwa alasan penutupan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango adalah karena faktor cuaca buruk dan perilaku para pendaki Gunung Gede. Mencermati kondisi cuaca buruk di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang menyebabkan tergenangnya alun-alun Surya Kencana serta merespon maraknya pendaki ilegal. Selain itu, penutupan sementara ini juga bentuk menyikapi perilaku pendaki yang tidak sesuai kaidah lingkungan maupun konservasi. Meskipun begitu, dalam rangka upaya pencegahan agar hal ini tidak terulang kembali, pihak Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango akan mengevaluasi seluruh sistem yang berlaku di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Sebelumnya, sempat viral video celana dalam bekas dan lembaran tisu yang dipenuhi dengan kotoran manusia yang berserakan di alun-alun Surya Kencana. Aksi pendaki yang membuang sampah sembarang itu mendapat kecaman dari warga dan pengguna media sosial. Perilaku yang dilakukan oknum pendaki itu merupakan perbuatan melanggar aturan yang tidak patut ditiru. Para relawan aksi bersih-bersih di Gunung Gede mengungkap alasan banyaknya celana dalam bekas yang berserakan di Gunung Gede. Menurut mereka, hal tersebut dikarenakan banyaknya pendaki yang tidak sengaja buang air besar selama melakukan pendakian. Seringkali yang ditemukan itu ada sedikit tinjanya. Dari pengalaman, biasanya yang buang celana dalam sembarangan itu karena kecepirit. Tutur salah satu volunteer Gunung Gede Pangrango. Ia pun menambahkan, tidak seharusnya pembuangan celana dalam sembarangan tersebut dilakukan. Seharusnya celana dalam tersebut dimasukkan kembali ke dalam kantong dan dibawa turun gunung. Karena itulah diharapkan para pendaki sadar untuk tidak membuang sampah apapun di atas gunung, termasuk celana dalam. Dan perbuatan itu telah melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 50 ayat 3 sudah diatur terkait larangan membuang benda apapun yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan fungsi hutan. Bahkan pada pasal 78 ayat 11 undang-undang tersebut dijelaskan, pendaki yang melakukan pelanggaran sesuai pasal 50 terancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Sebanyak 20 pendaki masuk daftar hitam blacklist di Gunung Gede dalam 4 bulan terakhir. Mereka tidak boleh mendaki gunung itu selama 2 tahun ke depan. Maraknya pendakian ilegal selama kurun waktu 4 bulan terakhir membuat Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango akan mengevaluasi terkait prosedur standar operasi pendakian. Pendaki akan diwajibkan untuk melakukan pendaftaran secara online dan tidak dapat mendaftar langsung di pintu pendakian atau di tempat. Beberapa hari yang lalu, sekitar 3-4 hari yang lalu, di Gunung Gede terjadi hujan yang cukup lebat dan kemudian sampai menyebabkan adanya kejadian banjir di alun-alun Surya Kencana yang juga mengenai beberapa tenda pendaki. Dan hujan masih juga terus berlangsung sehingga kemudian merespon juga adanya pendaki-pendaki ilegal yang mengakibatkan kuota yang sudah kami tetapkan terlampaui, kemudian juga adanya perilaku-perilaku yang tidak memperhatikan kaidah lingkungan. Kami menutup sementara pendakian yang ada di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dalam rangka perbaikan manajemen pendakian secara menyeluruh. Beberapa permasalahan tentu sampah sudah sangat jamak ya. Masih banyak pendaki-pendaki kita ini yang kemudian tidak mau membawa kembali sampahnya turun ke bawah, kemudian mereka meninggalkan di atas, dan itu yang viral kan kebetulan kotor sekali, jorok gitu. Tapi beberapa masih sering terjadi seperti itu. Kemudian juga masih ada yang membawa benda-benda yang tidak diperkenankan. Kita melakukan cek packing sebenarnya, cuman tentu tidak bisa 1.000 atau 900 orang kami cek semua. Kami melakukan rem cek begitu, dan ternyata masih aja ada yang membawa musik box yang kemudian membuat bising mengganggu pendaki yang lain, membawa tisu basah, membawa bahkan ada bom asap, minuman keras, sehingga ya memang perlu edukasi ya. Sehingga pendaki harus sadar bahwa mereka
berada di taman nasional yang tentu ada kaidah yang harus ada aturan yang harus ditaati, tidak bisa sembarangan saja begitu, Pak. Kami sekarang sedang mengevaluasi SOP ya, SOP-nya kami tinjau kembali, harus kita perbaiki. Kemudian nanti setelah itu sistem booking-nya akan kami perbaiki, kami sempurnakan, sehingga tidak ada lagi pendaki yang naik ke Taman Nasional secara offline, semuanya harus melalui online. Kemudian juga manajemen personel kami akan kami perbaiki. Kami tentu punya kelemahan-kelemahan dan kita akan menggandeng nanti volunteer, kemudian juga pemerintah desa, menggandeng juga pemerintah kabupaten, juga kepolisian, sehingga nanti semuanya bisa untuk membantu melakukan pengawasan. Dan tentu edukasi kepada pengunjung, kepada pendaki akan terus kami lakukan. Data di kami bahwa 85% pendaki itu masih berusia di bawah 25 tahun dan 60% diantaranya berpendidikan SMA. Artinya masih perlu ada pemahaman mereka yang perlu ditingkatkan, perlu secara masif kami harus melakukan edukasi, dan tentu tidak bisa hanya dari pihak Taman Nasional sendiri, karena ini banyak stakeholder yang terkait dan semuanya harus bersama dalam satu tujuan agar pendakian bisa berjalan dengan baik, tapi juga kawasan Taman Nasional kelestarian tetap terjaga, sehingga fungsi sebagai habitat berbagai satwa liar itu juga berjalan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Silakan like, share, komen, dan subscribe channel Vlogger Dadakan agar tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Salam lestari, salam Vlogger Dadakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.